Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Noviana, CGP Angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 2 Totomulyo, Kabupaten Lampung Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video aksi nyata kali ini, saya mengadakan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di UPTD SD Negeri 2 Totomulyo, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Juni 2024, tepatnya pada hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SD Negeri 2 Totomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPTD SD Negeri 2 Totomulyo. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan sehat sehingga kita bisa hadir dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya Yeni Noviana RS, CGP Angkatan 10 PTD SD 2 Totomulyo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD 2 Totomulyo yang hari ini bersedia hadir dalam undangan saya supaya lebih semangat dan konsentrasi. Saya meminta Bapak Ibu untuk berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu supaya sebelum masuk ke dalam materi Bapak Ibu bisa konsentrasi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Bos berkata, pegang mata, pegang telinga, pegang tangan. Oke, ternyata ada Bapak Ibu yang belum konsentrasi. Yang kita ulangi lagi ya. Kalau ada kata-kata bos berkata, berarti itu yang Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak ada bos berkatanya, masih tetap memegang apa yang diperintahkan oleh bos. Kita ulangi. Bos berkata pegang kepala, pegang mulut, pegang telinga, pegang hidung. Ternyata masih ada juga ya, belum konsentrasi. Sekali lagi, gak mudah ya. Kalau ada kata-kata bos berkata, lakukan instruksi bosnya. Tapi kalau misalnya tidak ada kata bos berkata, tetap di posisi yang sama. Sekali lagi, bos berkata pegang tangan, pegang mulut, pegang telinga, pegang mata. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai
positif? Bapak Ibu ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif yang sudah ada dan sudah dijalankan di sekolah? Budaya positif. Apakah setiap pagi anak-anak sebelum masuk ke dalam kelas kemudian menjalankan sholat duha secara berjamaah itu termasuk dalam budaya positif, Bu? Ya, termasuk dalam budaya positif. Alasannya, Bu? Karena membiasakan anak-anak untuk sholat duha itu bertanya kita. Oke, luar biasa sekali, Bu ya. Mana tepuk tangannya, Bapak Ibu? Benar sekali, budaya positif itu adalah suatu hal atau kebiasaan yang memang sudah sering kita lakukan. Hanya saja karena pemahaman kita tentang materi ini baru didapat hari ini, jadi kita baru menyadari kok ternyata segala sesuatu yang kita lakukan yang bersifat positif itu merupakan budaya positif. Kemudian yang kedua, konsep budaya positif itu ternyata banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, motivasi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan diakhiri oleh segitiga restitusi. Kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, diperlukan proses pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut, Bapak Ibu sudah mengenalnya ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, dan yang selanjutnya itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 ya persepsi kita yang sebenarnya kurang tepat ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif sangatlah efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersama mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang Bapak Ibu, dari keempat miskonsepsi itu tadi, mana yang sering kita lakukan atau Bapak Ibu pernah lakukan di sekolah? Ilusi guru mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu sering melakukan itu? Sering. Sering ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif sangatlah efektif dan bermanfaat. Sering Bapak Ibu melakukan penguatan positif? Sering. Biasanya dengan kata-kata bisa. Contoh, sebagai contoh gini, ada peserta didik kita maju bersama. Ketika kita lontarkan pertanyaan, kemudian mereka bisa menjawab dengan benar, kita memberikan acungan jempol, tangan, atau sangat luar biasa sekali. Itu merupakan suatu ya penguatan positif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersama mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah melakukan ini terhadap peserta didik kita? Membuat rasa bersama. Sebagai contohnya seperti apa penerapannya? Saya ya Ya, gimana Bu? kelas 1 itu kalau kadang kan ngomong ini katanya sulit jadi 3. Kalau saya itu saya silakan sengaja dari 3 langsung ke 5. Akhirnya tadi tinggal gitu. Oh, ya, Akhirnya Bu itu kalau habis 3 atau 9 gitu. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu.
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah memastikan yang memang benar apa yang dirasakan oleh Ibu Wahyu itu tadi. Terima kasih Ibu ya. Pada untuk memberikan pemahaman terhadap siswa, ya kita juga tidak harus selalu otoriter atau kaku ya Bu ya terhadap peserta didik kita. Kita menyesuaikan kemampuan mereka dalam menata bakat dan minatnya. Kemudian yang sering saya lakukan yaitu ketika misal peserta didik lupa mengerjakan PR. Ketika itu anak tersebut diajak panggil ke depan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Bu. Terus saya berkata seperti ini. Kalau misalnya kamu mengerjakan PR, apakah tidak kasihan dengan orang tua kalian yang sudah membiayai sekolah kalian? Kasihan Bu. Ya kalau memang kasihan, tolong rubah kebiasaan itu. Besok, alhamdulillah anak tersebut rajin dalam mengerjakan PR. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Boleh tidak Bapak Ibu kita memaksa peserta didik kita untuk menjadi orang yang lebih baik? Gimana boleh? Boleh. Boleh tidak memaksa? Boleh memaksa, tetapi itu tidak baik. Karena kita tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti suatu hal yang benar menurut kita, karena teori kontrol itu ada dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Next book. Yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita mungkin sebagai seorang pendidik sering mendengar teori stimulus respon. Dan ada ilmu baru lagi yang saya dapatkan di pendidikan CGP ini mengenai teori kontrol. Ini berulang-ulang sekali. Ketika ada pernyataan stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dari teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar menjadi pandangan yang sama dengan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ternyata dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebagai contoh kecil, di saat ada siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap saat pelajaran, ya kita langsung memvonis, kamu bersalah, tidak mengikuti tata tertib yang ada. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita bertanya mungkin kopinya masih basah atau apa, mereka pasti punya alasan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya dalam teori stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Benar atau tidak? Saya bisa mengontrol kehidupan Ibu ini? Tidak bisa ya Bu ya. Begitu juga dengan kita tidak bisa mengontrol kehidupan orang lain atau murid kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol, pemaksaan ada pada saat lingkungan yang gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon itu, kalau dia nggak menang berarti dia kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang, tidak ada yang kalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next, disiplin positif. Apa sih disiplin itu?
itu ternyata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan dengan nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya baik imbalan, reward, ancaman atau hukuman terhadap mereka. Kemudian sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan agar peserta didik memiliki disiplin dalam diri mereka sehingga mereka bergerak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka dalam melakukan suatu tindakan ke arah yang lebih baik. Ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikannya. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Perlu kita ketahui nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang telah disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Berikut contoh dari nilai kebajikan yang sering diterapkan di sekolah, saat ini yaitu nomor 1 ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini kita mulai ke sini. Memahami kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita upayakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan demi keberlangsungan hidup kita. Benar atau tidak Bapak Ibu? Untuk memenuhi kebutuhan kita berusaha melakukan apa saja ya. Kita kalau kata bahasa Jawa ambil-ambilan kepala jadi kaki jadi kepala ya Bu ya. Apa aja dilakukan. Kalau kata orang dulu itu banting tuh pulang, kerja keras, seperti itu. Lanjut. Nah ternyata ini dia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang paling urgent sekali yaitu bertahan hidup. Yang kedua kekuasaan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Dan yang pertama dulu bertahan hidup, kebutuhan primer dalam hal ini yang harus dipenuhi. Sandang, pangan, papan. Kemudian penguasaan. Kita butuh pengakuan terhadap orang lain, ya, dalam memimpin atau berprestasi. Kemudian kasih sayang, rasa ingin diterima, dihargai oleh orang lain. Kemudian kebebasan, mandiri. Arti kebebasan itu memiliki pilihan mencoba hal-hal baru. Kesenangan, perlu nggak kita kesenangan dulu? Ini akhir semester ya Bu ya, udah sibuk ngurusin aplikasi rapot, tentunya butuh apa bahasa kerennya Bu? Healing ya Bu ya. Ya, healing atau liburan anak muda zaman sekarang. Kesenangan, rekreasi, humor, kita bercandaan dengan temannya, kemudian kita tertawa lepas, itu merupakan suatu kesenangan. Ya benar sekali Bu, represi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ternyata ada 3 Bu motivasi perilaku itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasinya itu ada kaitannya dengan peserta didik. Nah, mengerjakan PR tidak, mengerjakan Bu. Karena apa? Bukannya dia memiliki motivasi intrinsik, tapi supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi Bapak Ibu. Gitu motivasi mereka rata-rata ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya
Karena apa? Karena ini mendapatkan iya. Serta ini seperti itu rata-rata. Jadi dia memiliki motivasi eksternal. Motivasinya penyemangatnya dari luar. Padahal seharusnya motivasi yang ada di tangan pada peserta didik kita adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi yang ada dalam diri sendiri. Ya, semangat melakukan sesuatu atas kemauan dia sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Lanjut. Di sini penjelasannya Bu ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Jadi ada 3 hal ini yang harus mulai kita pahami dan segera terapkan dalam penanganan masalah yang ada dalam peserta didik kita. Hukuman itu tidak terencana atau datangnya secara tiba-tiba. Peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifatnya lebih ke satu arah. Berupa hukuman baik secara fisik maupun psikis. Nah, pelan-pelan harus kita hilangkan. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu dia terjadi kesepakatan antara peserta didik dan gurunya. Kemudian yang paling tepat adalah restitusi, di mana suatu proses menciptakan kondisi yang nyaman bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat pada menggunakan dengan kolaborasi yang baik yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang ada. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus. Siswa ribut saat upacara bendera berlangsung. Di sini ada 3 penanganan. Kalau kita menerapkan sebagai penghukum, kita menyuruh peserta didik yang ribut saat upacara tersebut, nah silakan kamu hormat bendera selama 30 menit. Alangkah kejam sekali kita sebagai pendidik jika menerapkan penghukum itu tadi. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama, di situ kita lontarkan kata-kata. Sudah kelima kalinya ibu mengingatkan kalian. Kenapa kalian tetap saja mengecewakan ibu? Dengan kita berkata seperti itu dalam diri peserta didik, tentunya dia merasa bersalah dengan ibu. Kemudian yang posisi kontrol yang paling tepat adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Dalam posisi manajer ini kita dengan peserta didik melakukan dialog secara dari hati ke hati lah, bisa jadi gitu ya, supaya murid merasa nyaman dengan kita sehingga mereka bisa terbuka dalam menceritakan pengalaman atau permasalahan yang mereka hadapi, sehingga bersama-sama bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami. Di sini ada 5 poin Bu, dari materi yang tadi dari awal sampai dengan saat ini ya, slide yang ini. Saya ingin mengetes pengalaman Bapak Ibu perihal penyebaran pengalaman yang telah saya utarakan dari awal hingga sampai slide ini ya. Pertama ini ada 5 kasus cara penanganan. Ada pertanyaan, posisi kontrol apa aktif? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan sikap kamu, Nak. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
keempat, ayolah lakukan demi ibunya. Dan yang kelima, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakannya. Ada yang mau menjawab untuk nomor 1? Kira-kira dia posisi kontrol apa ini? Bu Guru sedang melakukan. Oke, Desi. Baik, terima kasih Bu Yeni. Jadi saya akan menjawab posisi kontrol apa aku di bagian yang pertama, yaitu saya kecewa sekali dengan sikap kamu. Kalau menurut saya itu di posisi merasa bersalah. Oke, tepat sekali ya Bu Desi. Terima kasih. Mana pertanyaannya Bapak Ibu? Untuk yang posisi kontrol yang selanjutnya, untuk yang di nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa ya kira-kira? Bu Reni, kira-kira posisi kontrol apa ini ya Bu? Dari kata-kata itu, apakah kita terlihat kejam sebagai seorang guru? Gimana Bu Reni? Kejam sekali ya? Berarti posisi apa ya? Ini coba. Posisi apa kira-kira Bu? Jadi yang nomor 2, ini tidak pernah benar melakukannya, termasuk posisi kontrol penghukum. Oke, benar sekali Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Kemudian untuk yang nomor 3, tinggal selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol apa? Bu Desi lagi, boleh? Terima kasih Bu. Jadi saya akan membantu menjawab yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi menurut saya itu di posisi kontrol restitusi. Oke, restitusi. Iya. Pada apa ya Bu? Pada apa ya? Ini tahap terakhir apa tadi Pak? Terakhir Menanyakan menanyakan keyakinan kelas ya. Keyakinan sekali. Dilanjut posisi yang keempat. Oke, yang keempat, posisi kontrol apa aku di bagian ayo lakukan demi ibu ya. Nah ini sama seperti yang pertama kalau menurut saya. Jadi yang rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Tapi yang selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakannya. Ini sangat kejam kalau menurut saya. Ya, Iya lagi. dia masuk ke penghukum. Oke, seperti kita tadi ya. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, mana pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai penanganan kasus atau masalah yang dihadapi oleh siswa menggunakan 5 posisi kontrol. Berikut ada video cara penyelesaian masalah. Silakan Bapak Ibu semua simak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
Biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video yang telah kita saksikan tadi, Bapak Ibu, saya ingin meminta satu orang guru kira-kira sudah menerapkan posisi kontrol yang nomor berapa, Ibu? Wahyu. Posisi kontrol dari video tadi. Dari posisi kontrol, kelima posisi kontrol yang telah ditampilkan di video tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana yang selama ini Ibu terapkan terhadap peserta didik Ibu di sekolah, yang sering dilakukan, baik disadari maupun tanpa disadari? Yang nomor 1 Yang nomor 1 sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kayaknya yang kedua yang keempat lima itu kayaknya. Oke, yang kedua yang membuat merasa bersalah dan pemantau serta manajer. Oke, terima kasih Ibu. Oke, satu lagi Ibu Eti. Kira-kira Ibu Eti posisi kontrol yang manakah yang sering Ibu terapkan terhadap peserta didik di sekolah? Posisi kontrol yang ketiga, Bu, sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Oke, terima kasih Bu Eti. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu ke materi keyakinan emas. Ada yang tahu keyakinan emas itu apa, Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan di sekolah? Baik, keyakinan kelas itu adalah hampir sama dengan kesepakatan kelas. Hanya saja jika kesepakatan kelas itu dia ada konsekuensinya apabila siswa tidak atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi dalam keyakinan kelas ini, kata-kata yang digunakan itu adalah menggunakan bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif. Contohnya seperti ini, Bu. Agar kelas kita bersih dari pagi hingga pulang sekolah, kita kan sering mengatakan, nah, tolong jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah menggunakan bahasa yang negatif. Tidak boleh dilakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang bahasa yang digunakan seperti ini, kita ganti menjadi
menjaga kebersihan kelas, menghindari kata-kata tidak, kata-kata yang bernilai negatif. Kemudian, kenapa dikatakan keyakinan kelas? Agar siswa itu meyakini dalam hati untuk dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tidak dengan terpaksa. Jadi motivasi yang diharapkan adalah motivasi internal yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu yang telah kita sepakati bersama itu berdasarkan keinginan sendiri, sadar diri gitu ya, benar sekali Bu, sadar diri, tidak terpengaruh oleh orang lain atau faktor internal. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah memiliki kesepakatan atau kesepakatan kelas ya Bu ya, di kelasnya masing-masing ya Bu ya. Hanya saja lebih kita sempurnakan lagi menjadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal menggunakan kalimat yang positif seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian berusahakan tidak lebih dari 3-7 pernyataan agar mudah diingat, melibatkan semua warga kelas. Jadi tidak ada yang boleh dikucilkan, jadi semuanya saling berembuk, bercurah pendapat mengenai keyakinan yang mereka miliki. Kemudian disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir dipajang di dinding kelas agar mudah diingat, dipahami, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti contoh yang telah saya terapkan di kelas saya, yaitu yang saya pajang di depanku di styrofoam warna pink. Di situ ada 7 buah keyakinan kelas yang setelah di akhir pembuatannya itu kita sama-sama mencantumkan tanda tangan dari seluruh warga di kelas tersebut. Seperti itu. Kemudian ini tadi penjelasan mengenai segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan bertujuan agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan tindakan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga melenyapkan keyakinan. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Dalam menstabilkan tindakan tadi ada 3 tahap. Menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti tadi ada pertanyaan ya Bu Desi, tadi di semua terjawab oleh Bu Desi tentang 5 posisi kontrol manakah saya. Di sini ada penjelasannya. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan tindakan di sini berdasarkan prinsip berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Adapun di sini ada kata-kata yang bisa membantu kita dalam menangani kasus peserta didik, yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu pun berhak melakukan hal itu. Dalam hal ini, apabila kita menemukan peserta didik yang memiliki masalah, kita memanggil peserta didik tersebut, kita ajak dia berbicara, bisa dibilang dari hati ke hati, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya dalam proses menstabilkan tindakan itu, kita jangan langsung
memvonis bahwa kamu salah. Nah, jadi kita harus menenangkan dengan dalam tahap menstabilkan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi di sini ada kata-kata yang bisa dijadikan bahan kita dalam menangani kasus peserta didik kita. Yang pertama yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya kan? Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dan di sini ada kata-kata yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Dan yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama melalui keyakinan kelas yang kita bentuk dan telah kita sepakati bersama. Dan yang ketiga, gambaran kelas ideal menurut kamu itu yang seperti apa? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan lain sebagainya. Masih banyak referensi bisa kita temukan. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya Bapak Ibu, kita bisa mengunduhnya via internet. Banyak sekali referensi yang bisa kita jadikan sebagai acuan yang bisa menambah wawasan kita dalam menangani setiap permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada penanganan video mengenalkan segitiga restitusi dari kasus peserta didik saya kelas 4 yang bernama Inara dan Ilham akan ditampilkan dalam slide yang selanjutnya. Contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap peserta didik saya yaitu yang bernama Inara yang berantem dengan teman satu kelasnya yang bernama Imai karena jawaban dari soal matematika dicontek oleh Imai. Berikut videonya.
Demikian tadi penanganan kasus Sinara. Untuk penanganan kasus yang pertama, saya menggunakan 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan tindakan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan untuk kasus yang kedua yaitu ada kasusnya Ilham Saputra. Dia sering datang terlambat ke sekolah sehingga dia tertinggal banyak pelajaran. Berikut videonya. Barusan ibu apa dari Demikian tadi penyelesaian dengan menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi untuk kasus 2, yaitu kasusnya dari Ilham Saputra. Demikian tadi pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif yang telah saya sebarkan terhadap Bapak Ibu guru. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira dari materi yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi, masih ingat ada yang tertanam dalam hati Bapak Ibu atau dalam pikiran Bapak Ibu yang sekiranya masih jadi unek-unek dan masih membutuhkan penjelasan lebih? Gimana? Coba dan kita refleksikan dulu ya tentang acara kita hari ini tadi. Kira-kira ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu yang telah dibahas tadi? Coba Desi, ada berapa? Ada berapa posisi kontrol yang tadi telah dipelajari? Ada, kalau menurut saya ada 5. Oke, benar sekali. Berarti konsentrasi Bu Desi itu sangat tinggi. Ada apa aja Bu? Yang pertama tadi kalau nggak salah hukum. Oke, benar. Kemudian ada sistem kontrolnya sebagai teman, Oke, ada yang sebagai pemantau, benar. pembuat rasa bersalah, Pembuat rasa bersama dan satu lagi
manajer kalau nggak salah Bu. Ya, saya benarkan ya sudah tepat tapi kurang urutannya. Urutannya yang masih kurang tepat. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai Kenal ya Bu. bukan pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang tingkatan manajer inilah yang harus mulai diterapkan untuk kita ya sebagai seorang guru dalam penanganan masalah peserta didik kita. Terima kasih. Ada lagi refleksinya hari ini selain posisi kontrol, tadi ada kebutuhan manusia ya. Ada kebutuhan manusia, ada berapa tadi? Oke, ada yang bisa? Mungkin bisa kita. Untuk refleksi yang selanjutnya selain lima posisi kontrol Bapak Ibu, ya yang diingat, yang Bapak Ibu ingat apa tadi? Tentang lima kebutuhan manusia. Coba apa aja? Apakah ada yang masih ingat lima kebutuhan manusia itu apa aja? Bu Ita? Oh ternyata Bu Ita ini. Lupa Bu. Bu Ita masih banyak pikiran ini. Coba kalau mengisi slide-nya ditampilkan lagi. Ada berapakah? Oh ternyata ada 5 juga ya, ada sama jumlahnya dengan posisi kontrol. Dimana kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua untuk penguasaan, yang ketiga kasih sayang, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kelima kebutuhan dasar manusia ini harus semuanya terpenuhi agar kita sebagai seorang pendidik bisa tetap semangat dalam menjalankan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik. Biar seimbang antara pikiran, perasaan, semuanya harus kita dapatkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Semangat tetap dalam sini ya. Semangat. Kayaknya kalau Mas apa mau ice breaking lagi ya? Ice breaking di akhir boleh? Boleh ice breaking di akhir? Boleh, Boleh. coba ya. Bapak Ibu boleh sambil duduk saja. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Fokus. Burung terbang. Ada berapa burung? 2. Oke, ternyata Bu Ita belum konsentrasi, belum fokus. Yang saya sarankan adalah menirukan kata-kata saya. Saya tidak menyebutkan berapa jumlah dari burung. Oke, diulang ya, Bapak Ibu boleh berpikir. Burung terbang. Nah, ada berapa burung? Ada berapa burung? Oke, pintar sekali ya. Kita konsentrasinya gimana sebenarnya Bapak Ibu? Terima kasih. Untuk refleksi cukup ya, saya rasa untuk refleksinya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, ilmu yang telah saya bagikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita sebagai seorang pendidik dalam menangani peserta didik kita di sekolah agar supaya lebih sabar lagi, ditingkatkan sabarnya, pengetahuannya ditambah, dan berkolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah, termasuk mulai dari kepala sekolah, anak sejawat, kemudian orang tua dari wali murid, itu harus kita jalin secara baik agar keberhasilan kita dalam mendidik peserta didik itu bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan dan saya mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat, dalam
Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikut ini merupakan penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, semangat ya. Luar biasa banget. Hari ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa yang ibu katakan tadi? Apa sih keyakinan kelas itu? Ada tahu? Enggak. Keyakinan kelas itu adalah peraturan atau kesepakatan yang disepakati bersama, atau kalau di sekolah namanya tata tertib sekolah. Oke. Nah, dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bedanya harus menggunakan kata-kata yang positif, tidak dengan kata-kata negatif. Contohnya seperti ini, bisa supaya kelas kita ini bersih dari pagi sampai pulang sekolah, bersih setiap hari. Kalian jangan menggunakan kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi kata-kata tidak bolehnya diganti dengan bahasa yang positif, seperti menjaga kebersihan kelas, seperti itu ya. Kemudian ada juga misal apa? Tidak boleh mencontek. Misal, kan itu menggunakan kata-kata tidak boleh, itu kata-kata atau kalimat negatif. Nah, ini dirubah menjadi apa? Paham tidak? Paham? Bisa ya? Nah, mari kita mulai, kita buat kesepakatan kelas. Nanti masing-masing dari siswa ibu membagikan satu buah kertas ya, yang berisi yang bentuk jadi buah ini. Kalian tuliskan satu siswa satu kesepakatan. Kemudian nanti udah semua? Ya? Udah dapat semua ya? Nah, dengarkan perintahnya ya. Kalian masing-masing anak membuat satu buah keyakinan yang kalian yakini. Kenapa disebut keyakinan? Supaya kalian bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ya. Kalian yakini nilai-nilai yang akan kalian tuliskan di kertas ini nanti. Setelah selesai, masing-masing anak maju ke depan untuk membacakan hasil ujian kemenangan kamu yang disediakan. Paham? Silakan ibu beri waktu 5 menit. Kemudian tuliskan dengan tulisan yang agak besar ya. Ya, di bagian depannya, di bagian yang ada gambarnya. Keyakinan kelas itu sama dengan seperti ibu katakan tadi, kesepakatan kelas. Ya, silahkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Tapi menggunakan kata-kata atau bahasa yang positif. Oke ya. Menjaga kebersihan kelas. Satu aja tapi pilih. Datang tepat waktu, saling menghargai, dan hormati. Oke. Penting satu aja. Menjaga kebersihan. Yang besar tulisannya. Yang besar tulisan banyak terakhir. Ada di tempat saling menghargai dan
Sudah selesai? Sudah. Akan bergantian dari urutan yang paling depan dulu. Menempelkan hasil dengan mengambil paku pengaca. Lari. Terima kasih lah. Selanjutnya Rizka. Terima kasih Rizka. Silakan Oh iya, sudah datang ya. Siap-siap, Alma. Terima kasih Alisa. Iya. Daki. Tempat yang kosong silakan. Dapa dan Juna. Ada lagi bisa nggak? Mbak sini nak. Tinggal aja sini nak. Ini tadi ya hasil dari kesepakatan atau keyakinan yang ya. Wah, coba perhatikan. Perhatikan coba. Kita seleksi dulu ya. Keyakinan yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua berpakaian rapi. Sepakat? Sepakat ya? Berangkat sekolah ini berpakaian rapi. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Kemudian yang keempat tepat waktu masuk dan keluar kelas. Atau lebih tepatnya lagi mungkin kata-katanya, oh iya ini ada satu ya, hadir tepat waktu. Sepakat ya? Nah kemudian ini hadir tepat waktu sama, ini juga ya sama. Kita ambil sama ini saja. Beda ya, yang lebih rapi. Kemudian saling, dan yang kelima saling menghargai antar teman, benar? Oke, saling menghargai dan menghormati ya, sepakat ya. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Jujur dan bertanggung jawab. Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Sepakat? Kemudian menjaga kebersihan kelas. Sama deh ya dengan ini ya. Jadi buku seleksi yang ini sama. Oke, berarti ada berapa keyakinan kelas kita? Kita ulang ya. Yang pertama, keyakinan kelas kita dari hasil kita tadi ya, membuat secara bersama-sama. Kita buat keyakinan berdasarkan kesepakatan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Itu artinya kalian harus melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalian yakini dalam hati sehingga kalian muncul motivasi internal yang ada dalam diri kalian untuk melaksanakan kesepakatan yang telah kita sepakat, yaitu
kesepakatan kita ini dari barisan yang paling depan. Cari nama yang sesuai. Bagi. Oke, terima kasih. Nara. Ding ding. Rifki yang ganteng. Ya, terima kasih. Sinar. Ana. Alisa. Ya. Lagi. Kemudian dapat terima kasih kesepakatan kalian hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah kita bentuk. Oke, terima kasih. Bu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni, saya sangat senang membuat keyakinan untuk hari ini. Terima kasih Bu Yeni. Bu Yeni, saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Bu Yeni sangat serius sekali membuat keyakinan kelas hari ini. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yaitu rencana perbaikan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan budaya positif. Yang ketiga, selalu menjalin kolaborasi serta koordinasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Yang keempat, selalu meminimalisir terhadap kekurangan yang ada. Dan yang kelima, selalu merefleksi serta menganalisis kebermanfaatan hasil dari diseminasi penyebaran budaya positif terhadap peserta didik dan lingkungan belajar.